Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat untuk kita hari ini dan seterusnya. Mari kita mencoba membicarakan saksi-saksi, saudara. Mari kita mengambil contoh dulu kasus-kasus yang ada di publik, saudaraku. Kasus saksi menjadi tersangka, saudaraku. Ada yang lebih menarik, saudaraku. Ada saksi melaporkan dia dibegal, saudaraku. Lalu kita mendengar misalnya ngomong, kasihannya itu saksi itu istilahnya dibegal. Sidik punya sidik, dia tersangkanya, berarti saksi menjadi tersangka. Begitu juga saudaraku, misalnya ada kasus Rajapati, misalnya suami membunuh istri, istri membunuh suami, saudara. Awalnya kita mengetahui ada peristiwa Rajapati, seorang wanita terbunuh begitu gini. Lalu kita melihat, mendengar atau membaca misalnya istrinya menangis terseduh-seduh, pokoknya kasihan. Begitu juga bila istrinya meninggal, suaminya menangis terseduh-seduh, saudara. Begitu juga misalnya ada kakak membunuh adik, adik membunuh kakak, tetangga dan sebagainya. Banyak saudaraku kasus-kasus Rajapati itu. Pada intinya mereka ya di publik dilihat sedih lah, saudaraku. Banyak kasus-kasus seperti itu karena kasus tersebut tidak ada yang melihat terjadinya pembunuhan tersebut, Rajapati tersebut, saudaraku. Sehingga ya kita melihat atau mendengar atau membaca, sedih mendengarkan itu, saudaraku. Mereka saksi, selidik punya selidik, hari demi hari ketahuan, ternyata mereka rupanya pelaku, saudaraku. Ada yang menangis, ada yang pokoknya saudaraku begitulah. Apa intinya, saudaraku? Dalam proses tahap penyelidikan dari suatu kasus, tidak tertutup kemungkinan saksi bermain sandiwara. Contohnya kita lihat kasus di Medan, istri membunuh suami, di Papua, Jakarta, begal dan sebagainya. Mereka itu jadi saksi, lalu mereka bersandiwara di publik, seakan-akan mereka adalah korban, seakan-akan mereka dizolimi dan sebagainya. Tetapi itu kan sebelum penyidik memutuskan mereka tersangka, kasihan. Setelah terbukti, penyidik menaikkan tingkat saksi menjadi tersangka, bukan main-main itu. Kalau penyidik meningkatkan saksi, mempunyai paling minimal 2 alat bukti dan barang-barang bukti, saudaraku. Jadi bukan asal dijadikan tersangka. Jadi mereka tidak bisa mengelak, karena itu banyak contoh ketahuan mereka. Itulah intinya, saudaraku. Kalau kita kembali ke kasus Subang, ratusan saksi, saudaraku, barang bukti. Kita berdoa semoga kasus Rajapati Subang ini jangan lagi mengulangi peristiwa-peristiwa saksi menjadi tersangka. Kita hanya berdoa seperti itu. Sebab peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, saksi-saksi banyak bersandiwara. Ya, kita berharap saksi-saksi di Subang ini tidak mengulangi lagi tiba-tiba setelah penyidik melakukan penetapan tersangka, ternyata mereka mengulangi seperti yang pernah terjadi di publik sebelumnya, saudaraku. Kalau itu yang terjadi, bagi AK sah-sah saja karena sudah ada contohnya. Tetapi kita berharap janganlah terulang lagi saksi menjadi tersangka, tiba-tiba ya contoh seperti yang sudah aku sebutkan. Lihat banyak saksi menjadi tersangka, sebelum menjadi tersangka mereka bagaimana sandiwaranya. Sekali lagi, mari kita doakan saksi-saksi di publik yang sudah ada di Subang ini jangan menjadi tersangka. Kita doakan pihak penyidik bisa menetapkan tersangka. Kita mau lihat apakah peristiwa-peristiwa saksi-saksi di kasus yang lain terulang lagi di kasus Subang. Semoga tidak. Oleh sebab itu, jaga kesehatan, tetap dukung pihak penyidik agar para pelaku ditangkap. Supaya kita bisa membuktikan apakah kasus Rajapati Subang ini mengulangi kisah-kisah yang sudah pernah ada. Sekian dan terima kasih.